Ya, halo semuanya. Jadi di sini perkenalkan ada kita akan bertanya-tanya terkait dengan isu yang ada saat ini, khususnya yang ada di Bali. Tapi kayaknya bukan di Bali aja, Mhm. di Indonesia secara luas kayak begitu. Yang pertama yang pasti terkaitannya dengan sampah. Iya, betul. Sekarang ini banyak banget isu yang bilang kayak kan banyak komunitas ya yang kayak kita menggerakkan, ayo kita memilah dari sumber dan lain sebagainya. Tapi ada juga di sisi lain yang kayak dalam tanda kutip itu memanjakan masyarakat. Mmm. Yang paling sering, saya dengar itu adalah, kita tahu masyarakat kita malas milah, ya udah kita buat aja alatnya. Nah, alatnya itu adalah insenerator. Tapi, kalau yang setelah saya cari tahu juga dari diskusi banyak, ahli-ahli, insenerator yang selama ini ada itu sebenarnya bukan insenerator. Nah, kira-kira dari Kak Gus mungkin yang lebih banyak, berkecimpung di dunia ini, itu pendapatnya kayak gimana? Apakah itu memang bukan insenerator kah yang selama ini atau bagaimana? Oke, jadi, ya sejak banyak isu sampah ya, terutama di Bali ya, penutupan TPA dan segala macam, eee, jadi banyak yang mencari solusi dengan cara yang paling mudah, yaitu dengan insinerator yang karena ya sederhananya ya mereka tidak mau memilah, ya tinggal bakar saja kan gitu ya. Nah, masalahnya adalah kita, selama ini nggak tahu sebenarnya insinerator itu apa sih gitu ya. Apakah, yang penting ada mesin dibakar itu pasti insinerator. Nah, jadi tidak ya, sederhananya insinerator itu, memang ada proses pembakaran di dalamnya, tetapi ada, requirement yang sangat ketat untuk atau apa, syarat ya, agar dia bisa dikategorikan sebagai insinerator. Nah, dari salah satu itu yang paling sederhana yang harus dipenuhi adalah, temperatur yang sangat tinggi, kurang lebih itu 1000 derajat Celcius. 1000 1000 derajat derajat. Celcius dan, derajat atau panas setinggi itu bukan, terjadi secara alami ya, di alam mungkin jarang ya, mungkin magma berapa, Kak? Magma bisa 700 sampai 700 ya? 1000. Ya berarti magma pun Lebih tinggi kita. lebih tinggi. Nah, jadi memang itu tidak bisa dengan hanya modal kayak, masukkan sampah, bakar pasti sampai 1000 itu tidak terjadi. Dia harus berada dalam tekanan yang sangat tinggi untuk membentuk suhu tersebut gitu. Jadi, dan untuk membuat mesin yang mampu melakukan hal itu dan secara konstan gitu ya, itu tentu tidak mudah dan tidak murah gitu ya. Pasti. Jadi, sedangkan kalau yang banyak beredar ya, kalau kita bisa cek nanti ya, yang mengklaim bahwa insinerator itu, ya kita harus cek pertama paling sederhana ya cek temperaturnya apakah benar mencapai pada suhu itu, kalau enggak ya pasti dia sudah bukan insinerator. Ya, dan Oh, ini 2 hal yang sangat berbeda karena kenapa 1000 tadi ya, karena itu, adalah titik di mana terjadi pembakaran sempurna, pembakaran yang di mana, tidak ada residu yang tersisa lah kurang lebih seperti itu. berarti itu pembakaran yang benar-benar tidak menghasilkan, polusi-polusi seperti itu ya? Masih ada gas yang lepas tentunya secara alami itu, ya nggak ya hukum kekalahan energi ya teman-teman, ya kalau benda seperti ini dibakar pasti ada yang sisa, tapi, jumlahnya sudah sangat kecil dan sebagian besar sudah terbakar sempurna, jadi gas yang lepas itu sudah bentuk-bentuk yang bisa diterima alam lah. Tadi juga menarik dibilang sama beliauke adalah magma aja sampai 700 derajat. Sedangkan kalau yang, saya tahu di beberapa desa yang ada di Bali, itu banyak banget menggunakan insenerator. Bahkan salah satu pengelolaan sampah yang besar juga mengklaim itu insenerator. Tapi kalau saya pikir, tadi kan magma aja 700 derajat, kita otomatis kita manusia kalau itu 1000 derajat celcius, kita kan nggak bisa berada dekat dengan itu. Sedangkan selama ini pembakaran di desa tuh kita benar-benar ini ini tempat taruh kita benar-benar Mhm, kita yang masukin gitu. betul. Berarti kan selama ini, eee, memang sudah dapat dipatahkan tadi yang Kak Gusnara bilang adalah insenerator yang ada ini bukan benar-benar insenerator karena pasti tidak akan menyampai 1000 derajat. Kalaupun kayak kalau 1000 derajat kita berada 5 meter aja pasti kita kayak, udah nggak kuat." Betul, ya logikanya seperti itu mungkin ya kalau benar itu insinerator yang benar adalah ya orang-orang yang bertugas itu mungkin sudah nggak ada sekarang, Iya, karena sudah sudah panas meleleh ya. seperti magma kan, ya kan, Biasa. magma kan batunya meleleh kan, apalagi kita manusia yang dari daging dan tulang. Bener, dan juga kalau untuk mencapai 1000 derajat, celcius itu kan pasti membutuhkan waktu kan. Otomatis kalau misalnya memang ada alat itu di Indonesia, otomatis itu kan kalau misalnya
anggaplah kayak mesin kalau kita on off tuh kan pasti akan naik turun. Berarti memang itu harus terus standby alatnya untuk Iya, stabil. jadi, ya tadi kenapa dia mahal, membuat alatnya memang mahal ya, Mhm. tetapi, operasional juga mahal karena ya tadi dia nggak cuma sekedar bakar kan, berarti dia ada energi yang dibutuhkan untuk membuat tekanan tinggi. Dan energi ini lompatannya besar, jadi karena dia besar energi yang dibutuhkan, biasanya si insenerator ini harus, always on ya, jadi selalu hidup, karena setiap dia mati dan dihidupkan kembali, energi, lompatan pertamanya itu besar sekali dibutuhkan gitu. Dan juga saya kepikiran kan kalau misalnya kita tidak memilah kan, misalnya tidak memilah dan memang ada insenerator insenerator kan kalau misalnya kita gabung sampah organik, residu, dan daur ulang itu kan ada sampah basah kita bilang. Ya. Kan sampah basah itu juga akan menurunkan suhu kan. Berarti itu memang harus benar-benar dijaga banget suhunya kan. Iya, sampah basah itu, ya kandungan air itu, perlu energi yang lebih besar lagi untuk bisa lepas dari, sampah itu misalnya gitu ya, sampahnya basah organik misalnya atau bahkan ya botol pun ada airnya kan. Mhm. Nah itu, lebih sulit lagi untuk bisa mencapai 1000 derajat. Karena ya tadi ya, ya kasarnya ya kalau kita kan selama ini kalau ada yang terbakar apa kita kasih air kan untuk meredakan kan. Karena ya air ya lawannya dia, dia menurunkan energi tadi gitu. Oke. Kak, mungkin ini saya, kaitkan juga dengan apa yang ada di masyarakat ya, keluhan-keluhan bisa dibilang dan ini kayaknya saya juga merasakan kayak begitu atau mungkin beliau juga. Kadang, kita tahu isu TPA ditutup, dan kita juga tahu bahwa pengelolaan sampah yang ada itu masih belum sempurna lah, masih belum berjalan dengan baik. Kebetulan saya di Denpasar, beliau kan juga Denpasar ya? Denpasar, eee, kita tuh sering banget, ada program-program tapi itu tidak berjalan mungkin secara teratur ya, tegas ya, Mhm. bisa dibilang. Nah, banyak pemikiran masyarakat apalagi dengan TPA ditutup, alasannya tuh simpel, daripada sampahnya diem, nggak ada yang ngangkut, nggak ada yang ngelola, ya udah kita bakar aja. Nah, menurut Kakak itu gimana tuh, Kak? Aku kasih kokar dulu ya, bener nggak itu ada di masyarakat seperti itu? Iya nih. Nah ini juga kejadian ya, apalagi kemarin ya, terutama nih kalau kita masyarakat itu pas lagi ada acara odalan nih di Mhm. pura gitu Mmm. ya. Kadang yang dikeluhkan oleh kita adalah eee, sampah yang akan lebih banyak daripada biasanya gitu, bahkan di rumah gitu ya kalau ada upacara. Nah ini kadang ada sih memang sih Bli, kalau jujur boleh ya. Sebagai masyarakat itu ada baik-baik kayaknya dibakar ya gitu kan. Karena kita berasumsi kan dulu, wah dulu aja dibakar nih sampahnya gitu kan. Tapi itu kan akhirnya saya berpikir ketika ini lihat anak-anak sih ya, karena kebetulan punya anak kecil Mmm. juga di rumah gitu dan sangat cukup bisa dibilang sensitif lah terhadap perubahan tadi ada udara dikit ya pasti akan agak Mmm. sakit ya. Jadi memang akan berpikir sih kira-kira solusinya kayak gimana sih ya gitu ya. Kemarin di masyarakat pada waktu itu di desa dikasih, apa namanya, penyuluhan terkait pemilahan sampah, Mmm. termasuk juga sampah-sampah sekarang kan disesuaikan juga ya waktu Benar. ambilnya itu. Itu juga membantu ternyata kalau bagi saya itu sesuatu habit yang baru ya, Ya, ya. membantu kita untuk, mencoba memilah sampah dan, akhirnya mencoba berpikir 2 kali untuk membeli sesuatu hal. Mmm. Gitu. Ini sesuatu yang positif ya Ya, kalau ya, kita ya. bilang walaupun ya agak capeknya ya Iya, sedikit iya. seperti itu. Dan ini juga di-confirm oleh orang tuaku gitu kan bahwa dia juga melihat itu jadi kebiasaan barunya Kebiasaan gitu. baru. Nah, tapi aku juga bertanya sih Beli sebenarnya, Mmm. kalau misalkan di setiap desa nih pengen buat insenerator, berarti butuh tempat yang besar ya? Ini pikiran aku aja gitu, berarti kan butuh space itu ya. Sedangkan ya aku tahu anakku sendiri juga agak cukup sensitif ya Mhm. dengan tadi Asap kalau ya? asap itu ya pembakaran itu. Gimana tuh, Bli? Iya. Ya tadi pertama perihal, ya nggak diangkut mending dibakar aja ya. Iya. Eee, Pertama yang harus dipahami kalau sampah nih kayak gini kan di belakang kita nih sampah semua nih. Ketika dia masih bentuknya ada bentuk bendanya itu ya susah-susahnya masih bisa kita kelola lah, masih kita pilah bisa atau ya ke TPA misal paling buruknya gitu ya. Nah cuman kalau sampah sudah dibakar, sudah jadi gas, itu kan kita sentuh pun nggak bisa kan. Gimana kita mau ngelolanya gitu kan? Mau kita tangkap misalnya kan ya beberapa gas bisa ditangkap memang, tetapi partikel gas itu berbagai macam bentuknya. Beberapa itu sangat kecil lah ukurannya. Jadi
nggak bisa dengan cara kayak kita pasang filter misalnya gitu ya, pasang kain di atasnya, itu nggak semua gas ditangkap. Dan ada memang kita bisa pakai membran memang khusus untuk bisa nangkep partikel yang sangat kecil, tapi itu harganya mahal sekali. Jadi kalau ada insinerator murah itu pasti bukan insinerator. Terus tadi jawab tentang Oka, perlu ruang besar, benar perlu ruang besar ya, dengan suhu sekian 1000 derajat Celcius ya, nggak mungkin lah kita bisa di depannya berhadapan-hadapan langsung dengan api, itu pasti nggak mungkin gitu ya. Pasti ruangnya lebih besar diperlukan, dan ya tadi nggak cuman ruang sebagai mesinnya perlu besar ya, Oka dan Vina, tetapi kan gas ini lepas ya, ya. Nah, gas ini pasti ya terbang ke bawah angin misalnya atau apa. Jadi dia perlu ruang buffer lagi di luar itu agar masyarakat nggak kena langsung gitu. Di luar zona buffer pun kita masih ada potensi terpapar gitu ya. Apalagi nggak ada buffer sama sekali, tiba-tiba di sebelah insinerator udah ada perumahan misalnya. Nah, itu pasti kena itu, terakumulasi gitu. Berarti memang sebenarnya kalau dari pembahasannya Kak Gus, berarti hasil dari gas itu justru lebih berbahaya daripada sampah yang masih utuh gitu Kak ya? Iya benar, karena kalau sampah masih utuh gini kan nggak mungkin kita konsumsi ya. Nggak ada kan orang tiba-tiba ada plastik, aku makan plastik, nggak kan? Kehirup juga enggak ya? Iya nggak kehirup kan, nggak bisa kita hirup kan. Tapi kalau gas, kita mau nolak juga udah di sekitaran kita. Gimana kita? Aku nggak mau ngehirup lah gitu. Iya, berarti memang solusi untuk menangani sampah itu yang memang berarti harus pengelolaan sampahnya yang benar-benar kita bentuk secara baik kayak gitu. Betul. Jadi menurut aku ya secara pengelolaan sampah itu mekanismenya, sistem dan law enforcementnya. Kenapa? Kita bayangin lah. Oka pernah keluar negeri nggak? Pernah deh. Kemana? Singapura. Yes, Singapura. Pas di Singapura milah sampah nggak? Buang sampah sembarangan aja takut. Oke. Kita pernah? Belum pernah. Belum pernah. Nanti Tenggara segera. ya. Ya, kita pengen kayak Oka nih. Dia orang Bali gitu ya. Nggak mungkin di sini bisa aja buang sampah sembarangan. Tapi begitu sampai Singapura, tiba-tiba dia jadi orang Singapura yang buang sampah ya hati-hati sekali gitu. Ya sama juga orang Singapura, di sana dia sangat hati-hati buang sampah. Tapi sini lihat, oh sampah bisa dibuang di mana aja. Ya dia aja akan buang sampah sembarangan. Jadi masalahnya ternyata bukan perihal orangnya tidak mau, bukan Okanya nggak mau gitu kan misalnya. Tapi sistemnya memang tidak mendukung untuk itu terjadi. Berarti memang di Indonesia tuh sebenarnya ketegasan hukum itu ya Kak, karena memang selama ini kalau kita lihat banyak banget startup komunitas tuh sebenarnya ide-idenya mereka tuh brilian banget. Tapi karena tidak disupport sama ketegasan hukum jadinya mereka juga mangkrak, nggak bisa lanjut kayak gitu. Yang paling penting contoh pemilahan. Kita misalnya di satu desa kuat banget pemilahannya. Tapi nanti di saat dia keluar dari desa lemah tiba-tiba. Nah, apalagi melihat karakteristik masyarakat Indonesia pengennya kayak mudah gitu. Kalau ada yang milah sama enggak milah, ya ngapain kita harus milah kayak begitu. Jadi dia harus diserapkan rata lah. Nggak bisa cuma satu-satu desa ini buat yang ini enggak gitu loh. Jadi harus sama-sama. Oke, Kak, mungkin balik lagi ke insinerator. Nah, kalau dari kita dengar-dengar kan kalau pembakaran tuh yang paling berbahaya adalah gas metan yang dapat menyebabkan kanker. Nah, ini yang saya pengen tanya, sebenarnya gas metan tuh bisa dicium nggak sih, Kak? Jadi metan itu sebenarnya tidak berwarna dan tidak dapat dicium ya secara metannya saja. Cuman kita kalau misalnya ke TPA gitu ya, kita sering mencium bau yang gas yang keras dan itu biasa dibilang metan. Itu karena metan selalu menangkap gas lain untuk keluar bersamaan gitu. Ya, jadi dia punya teman lah yang selalu diajak gitu. Nah, temannya itulah yang kita cium baunya. Oh, jadi sebenarnya kalau memang kita pembakaran metan tuh benar-benar tidak terlihat, Tidak tidak berbau, berbau, tapi sangat-sangat berbahaya. sangat berbahaya, beracun. Kayak gitu. Nah, Kak, saat ini kan isu insinerator di Bali banyak banget. Di desa-desa itu bahkan penegak-penegak aparat-aparat desanya itu sudah banyak banget yang mau menganggarkan insinerator dengan ya sekitar harga kayaknya sampai kalau saya kurang ini ya di bawah 200 jutaan kayak gitu. Nah, menurut Kakak dengan fenomenal itu yang ada di Bali, apalagi di TPS 3R khususnya, Kak. Apalagi kan sekarang di TPS 3R tuh di Bali di desanya tuh banyak banget yang punya TPS 3R walaupun memang beberapa yang kita tahu dengan insinerator yang ada saat ini tuh tidak juga dapat sustain bagus karena
balik lagi biasanya maintenance-nya juga dengan mesin insinerator yang mereka bilang. Nah, dengan ada fenomena ini tuh gimana sih maksudnya perasaan Kakak sendiri? Apalagi Kakak kan tahu kalau ini sebenarnya bukan the real insinerator kayak begitu. Sedangkan para pemerintah, aparat-aparat desa tuh sudah banyak menganggarkan itu. Kalau kita sebagai warga kan kita nggak bisa kayak mungkin banyak juga ya masyarakat yang nggak tahu bahwa ini bukan insinerator atau apa. Jadi kayak kita anggap dibilang misalnya ada yang bilang, "Pak, kenapa kita ini kan bukan insinerator." Ya udah biar sampahnya cepet. Jadi kayak modelnya tuh kayak ada kata-kata yang membuat masyarakat tuh, "Oh ya udah kita pakai itu aja." Nah, Biar lebih mudah ya. iya, nah itu gimana sih menurut Kakak dengan fenomena itu apa yang harus kita lakukan nih untuk pola pikir itu berubah? Karena selama ini yang saya lihat dimanapun itu berada, cara cara mereka itu masih belum melihat dampak jarak dampak panjangnya. Mereka hanya mikirnya, ya udah sampein di rumah saya ini hilang. Salah satunya membakar itu, gitu. Dan sekarang kita banyak banget para pebisnis-pebisnis yang membuat kayak misalnya tungku pembakaran dari apa kayak tong-tong itu, tong-tong itu udah banyak. Terus kemarin juga kita melihat apa namanya mungkin ada mahasiswa-mahasiswa yang membuat inovasi-inovasi pembakaran seperti itu. Nah, itu malah yang kalau saya lihat dari komentar-komentar di sosial media, Kak, orang-orang yang menyampaikan kayak ini kan sampah, ini kan masih belum bagus, ini karena pembakarannya dan lain sebagainya. Memberitahu yang benar itu malah dibully habis-habisan. Kayak begitu. Tapi alasannya itu, Kak, biar sampahnya cepat hilang. Nah, menurut Kakak itu gimana? Ya, jadi ya sebenarnya ya kesalahan kita sih diskursus di media sosial itu kan ya sangat noise ya. Terlalu banyak ya dan kita yang mungkin sedikit tahu pada bidang-bidang tertentu tuh sangat ragu-ragu untuk menyampaikan informasi gitu ya, takut salah, takut apa segala macam dan akhirnya ya nggak pernah terisi nih diskursusnya gitu. Nah, jadi hari ini juga kita ngobrol sebenarnya kan tujuannya untuk itu kan, buat ngajarin teman-teman kita mikir bareng nih bahwa ini suatu hal yang nggak bisa ditelan mentah-mentah sebagai solusi gitu ya. Bahwa kita gunakanlah ilmu pengetahuan yang kita punya ini untuk melakukan perubahan itu gitu. Dan sebenarnya hari ini juga pengen ngobrol nih, pengen dengar dari Oka, dari Alvina juga melihat fenomena ini gitu di Bali gitu. Sudah sejauh mana? Karena kan sempat lama nggak ketemu langsung masyarakat ya di Bali ya. Jadi aku sebenarnya resah nih, cuman nggak tahu di lapangan sebenarnya sudah segila apa ini situasinya. Insinerator ini sudah sebanyak apa, sedekat apa dengan kalian lah gitu. Ya sih, kalau fenomena insinerator ini nggak hanya di media sosial sih ya, ini juga muncul di komunitas bahkan di Banjar juga sering ngobrol ini karena ya di-trigger oleh sampah yang menumpuk kemarin gitu, apalagi ditambah fenomena banjir kemarin ya. Oke, itu akhirnya membuat masyarakat pokoknya cari solusi yang instan deh. Benar, Kira-kira apa instan. nih? Oh, ada insinerator gitu. Bahkan aku juga berpikir gini sih sebenarnya ketika ada insinerator mungkin ke depannya gitu ya di desaku misalkan atau di desa teman-teman gitu. Ini juga akan menghancurkan tadi seperti yang aku bilang habit yang sudah dibangun nih. Dibangun baik ini artinya kita udah terbiasa bahkan mengurangi konsumsi plastik. Oke, itu kan kita udah mulai tuh habit ke situ. Dengan ada insinerator aku juga berpikir nih, Males ya? malas apa udah. Dan mungkin aja malah konsumsi plastiknya makin tinggi atau konsumsi sampahnya makin tinggi kan. Karena dibakar aja. Ada solusinya dong. Itu tinggal bakar aja gitu kan. Nah, tapi setelah Belinara juga sampaikan juga ya, Mbok juga udah cerita ternyata ini enggak semudah membalik telapak tangan gitu. Dan aku sebagai warga juga sebagai masyarakat justru tindakan preventif yang jangka panjang itu jauh lebih baik gitu ya. Karena sekali lagi tadi proses data secara teknis, secara ilmiah insinerator yang disebut insinerator itu ternyata dalam tanda kutip mungkin kayak kita ngelempar sampah ke dapur magma gitu. Dapur magma. Jadi kita cari gunung api aktif nih di mana nih gunung api aktif biar bahkan ya ini mungkin karena aku juga paham tentang ilmu kebumian gitu ya. Kalau magma pun kalau terlalu berlebihan ada ya unsur kayak batuan terlalu banyak meleleh ya akhirnya meletus nih. Jadi gunung api. Itu karena banyak
Banyak ya, karena batunya terus banyak meleleh kan akhirnya dia meletus karena Oke. banyak gas di dalamnya. Kayak Oke. tadi beli bilang ada gas metan dan berbagai gas yang Ya. muncul karena pembakaran tadi. Dan itu juga menyebabkan gunung api meletus. Oke, Nah, oke. pertanyaannya insinerator bisa meletus nggak, Bli? Kayak kalau proper enggak sih Kak kayaknya. Meletus dalam ini jadi salah satu ya tadi ya kenapa kalau ada orang nawarin tadi 200 juta ya kalau nggak salah. Kayaknya sih Kak 200 200 juta. sampai 500 kayaknya. Atau mungkin kayaknya kalau di desa kayaknya anggarannya nggak mungkin sampai segitu sih Kak. Betul, betul, nggak mungkin sampai situ. Ya anggaplah 200 juta lah ya atau 500 juta lah. Itu aku yakin bukan insinerator sih ya karena harganya terlalu murah ya. Tadi kan ya tadi kayak magma gitu kan bisa meledak kan. Ya pasti kalau insinerator beneran dia sudah punya mekanisme apa ledakan di dalam itu tidak meluas lah gitu ya. Kalaupun jelek-jeleknya mungkin mesinnya rusak gitu ya. Mhm. Nah, itu pasti nggak mungkin lapisannya cuman besi atau metal biasa ya kan. Benar. Mungkin juga bukan baja juga titik lelehnya berapa misalnya gitu kan. Nggak mungkin kuat dengan 1000 derajat Celcius gitu. Jadi pasti bukan kaleng-kaleng dan selain kualitas bahannya langsung itu harus yang mahal pasti ya. Dan dia juga harus menahan 1000 derajat itu kan nggak cuma hari ini selesai kan, dia harus hidup mungkin Terus berhari-hari, berbulan-bulan, berminggu-minggu, nonstop Kak. nonstop kan. Nah itu maintenance-nya pasti sulit itu untuk menjaga temperatur itu. Jadi kalau udah ada yang bilang ya berapa ratus juta sekarang jadi insinerator, wah itu kita meragukan sekali lah kenyataannya itu gitu. Nah jadi pengen tahu juga nih Alvina nih yang sering ketemu di lapangan nih, seberapa banyak nih sudah beredar insinerator ini, ada di mana saja gitu. Kayaknya Oh ya. sudah di semua tempat kali Kak ya. Kalau di Bali ya. Karena saya di Jembrana emang ada beberapa bahkan ada beritanya Oke. bahwa petinggi kebijakan yang punya kebijakan menganggarkan untuk insinerator. Nah, itu kalau kita lihat di media itu banyak banget. Desa A menganggarkan insinerator, desa B, kabupaten A, B, C, D, semua insinerator pembahasannya. Kayak Oke. gitu. Karena memang isunya cukup kayak tadi sampah yang menumpuk apalagi dengan isu beberapa TPA yang ada di Bali itu mau ditutup. Walaupun kita tahu nggak ditutup-tutup gitu. Nah itu sih kadang yang bikin juga mungkin kalau kita yang bergerak di bidang ini kita tahu dampaknya, tapi kan buat orang-orang lain, apalagi masyarakat ya yang punya kesibukan sendiri, apalagi ada beberapa daerah kayak mungkin di Karangasem lah secara spesifik, jangankan mikirin sampah, mikirin apa namanya untuk pikirin jangka panjang, mereka mikirin buat makan aja bingung gitu. Nah ini menurut saya juga memang dari kondisi apa ya, kayak terlalu banyak tekanan yang ada di dalam diri mereka, jadi mereka mengambil salah satu solusi yang paling gampang yaitu dibakar. Dibakar. Kayak gitu sih Kak yang saya lihat Kak ya. Cuma memang kalau yang saya kepo banget sih Kak terkait ini. Kalaupun misalnya insinerator itu ada Kak, nggak mungkin tingkat desa dong. Iya. Jadi insinerator ada. Negara maju pakai insinerator tuh Singapura, Jepang, Eropa. Iya, benar. Tetapi tidak satupun negara itu yang buat insinerator skala desa. Jadi Ya. nggak masuk akal Nggak masuk ya. akal. Ya pasti ya terkelola punya kawasan sendiri gitu ya. Jadi kayak pabrik besar itu lah mungkin berapa hektar atau ratusan hektar memang untuk incinerate gitu. Dan memang mereka pun pakainya sangat terbatas. Maksudnya nggak semua sampah masuk sana gitu. Nggak semua sampah Nggak masuk semua sana. sampah. Ya paling residu aja yang masuk ke sana. Karena mereka juga sama tahu kalau masuk adalah sisa makanan misalnya itu Akan susah. menurunkan suhu juga. Betul. Jadi memang sebenarnya untuk negara-negara yang punya insinerator yang berhasil, itu akan ada pemilahan. Pasti ada pemilahan. Berarti insinerator dan tidak memilah itu hoax kita bilang Kak. Itu hoax. Ya, itu hoax. Jadi kalau misalnya ada teman-teman yang mendengarkan, mungkin yang bilang kayak, ya udah nggak usah dipilah ada insinerator, wah itu berarti Mungkin. udah salah, udah keliru Kak. Ya nilaiannya betul. Kak, ya. Ya nanti kalau siapapun pernah keluar negeri mau ke Singapura, Jepang, Eropa gitu ya, lihat yang mereka punya insinerator, apakah mereka milah? Pasti milah. Kita berandai-andai ya, siapa tahu nanti Indonesia punya insinerator di setiap pulau. Berarti memang apa ya kita bisa bilang kayak benih yang harus kita tanam tuh ya pemilahan itu. Betul. Ya Kak, berarti kan dari tadi anggaplah ke depannya kita berharap Indonesia itu bisa memiliki insinerator seperti yang ada di Jepang atau di Singapura kayak gitu. Berarti kan memang sebenarnya pemilahan ini hal yang wajib dan tidak boleh dihilangkan ya Kak.
Betul. Ya, jadi pemilahan ini adalah suatu sistem yang sangat penting. Kenapa? Ya kayak tadi Oka bilang ya, dengan dia milah dia sadar sama apa yang dia hasilkan. Dengan dia sadar dia tahu ya nanti secara alami dia akan oke, oh ternyata saya menghasilkan sampah banyak nih, jadi saya mau kurangin gitu. Karena kalau zaman sekarang misalnya aku nih tiba-tiba datengin Oka, Kak, kurangin dong sampah. Nah, dia akan bingung juga. Yang mana kayak aku nggak banyak deh ngolah sampah gitu. Nah, tapi kalau dia milah sendiri, dia tahu dan dia akan menemukan cara sendiri gimana menguranginya gitu. Oke, mungkin dari beliau ada yang mau ditanyain mungkin? Iya nih, aku juga sempat bingung ya, mungkin belakangan juga agak sering jadi diskursus ya antara penggunaan apa namanya itu gelas kertas itu ya. Kan kemarin kalau biasanya kita pakai gelas kertas tuh kalau udah ada acara agama nih atau adat di Bali tuh sering pakai Semua itu pakai itu rata-rata. karena kita kan terdoktrin bahwa mengurangi sampah plastik itu Hmm. pertama. Kedua adalah kita percaya kertas apa namanya itu plastik kok plastik Gelas sorry kertas. gelas kertas itu nggak plastik gitu Iya. kan, sehingga ya udah kita bebas aja kita Lebih ramah pakai lingkungan lebih ya. ramah lingkungan itu intinya kan. Nah yang aku bingung tuh beli atau mbok kira-kira ini masuknya kategori mana nih? Karena kan tadi bicara milah nih, apalagi mau diinsineratorin. Ini sebenarnya sampah plastik atau sampah kertas atau apa nih? Oke, mungkin kalau ini Alvina, silakan Alvina. sebenarnya kalau kita bahas kalau pemilahan sampah kan tuh secara umum ada 3, organik, daur ulang, sama residu. Nah, memang sebenarnya plastik ini adalah masuk kategori sampah yang bisa didaur ulang. Hanya saja mungkin yang membuat ada kebijakan kayak untuk pengurangan plastik sekali pakai itu karena memang banyak banget kejadian plastik-plastik ini tidak sesuai pada tempatnya di lingkungan dan lain sebagainya, dan pada akhirnya akan ke laut yang menyebabkan mikroplastik gitu. Nah, kalau kita bahas dari pengelolaan sampah, gelas-gelas, kalau kita bandingkan gelas kertas sama gelas plastik, justru lebih gampang untuk mendaur ulang gelas plastik daripada gelas kertas. Karena secara pemikiran aja kertas itu tidak dapat menampung air. Mungkin bisa, tapi hanya sebentar. Pasti akan terserap atau enggak dia nembus. Dan juga untuk pengelolaan sampah di Bali, untuk gelas gelas kertas ini, kalau misalnya dia cuma isinya mungkin untuk air mineral, air minum, itu oke. Nggak ada residunya, nggak ada kotoran. Tapi kalau dia Kopi. kopi atau apa, nah itu pasti akan susah didaur ulang karena harus ada cuci, ada filter, ada apa. Nah, jadi kebanyakan kita bilang pengepul ya atau bank sampah tuh nggak nerima kebanyakan itu karena memang itu lebih susah didaur ulang. Kalau memang kita mau yang sustain, langsung ke kaca, dia akan bertahan lama. Atau enggak mungkin plastik yang, tapi bukan plastik kayak plastik sekali pakai gitu, plastik yang agak tebal gitu Oh ya, gelasnya. Jadi lebih baik kita repot punya itu atau bawa itu, makanya kan bawa tumbler kan. Itu salah satunya untuk mengurangi itu. Jadi kalau kita bilang plastik gelas kertas, ya kalau kita melihat dari pengelolaan sampahnya lebih prefer gelas plastik, tapi akan lebih baik lagi kalau bukan kaca mungkin gitu. Kalau itu sama nggak dengan ini tas kresek dan tas yang kayak kain itu kapas ya, kayak kapas itu? Yang kapas kain atau yang dari Iya, kan ada pengurangan kresek plastik kan, tapi banyak yang gantinya dengan tas-tas yang katanya sih pakai ulang gitu kayak kain. Tapi sebenarnya mungkin dipakai ulang sekali 2 kali habis itu numpuk terus ya. Iya. Sebenarnya kan konsep kita untuk memilah dari kantong plastik ke kantong kain itu adalah agar kantong kain itu bisa digunakan berkali-kali. Tapi secara faktualnya setiap kita belanja, beli lagi baru, itu nggak ada bedanya sama yang plastik jadinya. Jadi sebenarnya memang balik lagi ke kesadaran masyarakat, karena tapi juga tidak menutup kemungkinan dari adanya peraturan itu banyak orang yang sedia kantong. Tapi kalau misalnya teman-teman mungkin yang dengerin ini menggunakan kantong kain itu sekali pakai juga sama aja bohong sih. Karena kalau didaur ulang kain itu lebih susah daripada plastik gitu. Pasti akhirnya ke TPA. Ya sebenarnya kayak yang tadi Oka bilang sih tentang kan selama ini doktrinnya adalah kita hindari plastik tadi, makanya pakai kertas gitu kan ya. Ini sebenarnya karena kita memaham kemampuan nalar kita berlogika itu tanggung. Jadi
coba deh pergub salah satu pergub Bali yang tentang sampah plastik itu ya. Itu kan sebenarnya kan pembatasan timbulan sampah plastik sekali pakai, ya kan? Nah, orang tuh berhenti pada plastik. Dia lupa yang dimaksud plastik yang kita mau kurangi itulah sekali pakai gitu. Jadi kita bukan kayak plastik itu musuh, nggak. Kalau dia digunakan dengan tepat ya misalnya tadi jadi gelas plastik yang nggak tebal ya bisa dipakai ulang kan. Itu kan sebenarnya menjawab sekali pakai tadi. Jadi masalahnya adalah di sekali pakainya gitu. Jadi nggak cuma sekedar plastik pasti jahat gitu, nggak juga gitu. Yang masalah lah plastik sekali pakai. Cuman karena kita berpikirnya setengah-setengah nih Kak. Cuman Bener. taunya bahwa plastik, oh plastik nggak jelek nih kita pakai kertas aja gitu kan. Atau kertas apa kresek jelek nih kita ganti dengan yang Tote bag tote bag gitu. ya. Kalau yang kain masih mending, yang bahaya kan yang ini ya, yang kayak kapas itu loh, yang tipis itu kan. Itu Yang harganya 1.000-an itu nggak iya sih? Yang betul, kalau dibakar itu cepat banget betul betul itu dan sekali cepat robek. cepat robek. Nah itu, jadi sama aja sekali pakai juga gitu. Berarti kita diganti, bukan apa pengurangan plastik sekali pakai, pengurangan kain sekali pakai. Ya, Ya, itu sih emang kalau pemilahan itu apa luar biasa apa ya namanya isunya karena kan kayak chicken and egg nggak sih Kak? mana duluan? Iya yang mana duluan. Apalagi kalau kita kan kalau kita masyarakat ya mungkin saya jadi netizen. Aduh. Ini kan tugasnya pemerintah gitu. Itu sih. Nah Kak, sekarang tuh juga lagi banyak isu sampah dijadikan suatu energi dan itu Hmm, menggunakan insenerator itu. Nah itu menurut Kakak gimana? waste to energy ya. Iya, waste to energy Iya. gitu. Jadi sebenarnya kalau di Bali waste to energy ini kan sudah lama muncul ya. Udah bertahun-tahun lah, Benar. tapi nggak pernah terjadi. Nah, kita harusnya bertanya nih, kenapa nggak pernah terjadi? Jadi salah satu alasannya adalah karena mengelola waste to energy itu pemerintah harus mengeluarkan biaya yang namanya tipping fee. Besarnya aku lupa deh, kayaknya sekitaran belasan ribu atau puluhan ribu per kilogram, something like that, atau per ton aku lupa. Yang intinya kalau dikalikan dengan produksi sampah Bali yang tadi 4.000 ton per hari, itu angkanya bisa miliaran rupiah gitulah. Dan itu sangat mungkin triliunan ya, dan itu membebani APBD. Itu kenapa nggak pernah berhasil terjadi dan kenapa dia perlu tipping fee tadi, perlu biaya kan? Loh kan ini tinggal dibakar, kok perlu biaya? Nah, karena ya namanya ngebakar perlu energi dong, ya kan? Ya kita mau masak juga pakai gas kan gitu. Nah, sama dengan ini juga kita perlu energi untuk ngebakar dan memang dia menghasilkan energi benar, ya waste to energy benar jadi energi, tapi energi yang dihasilkan untuk menyamai energi yang kita gunakan aja belum tentu gitu. Jadi dia lebih kecil jumlah energi yang dihasilkan daripada energi yang kita pakai untuk ngebakar. Apalagi sampah kita basah ya, banyak airnya. Jadi untuk melepas air dari sampah itu perlu energi yang besar sekali. Jadi pasti energi yang diperlukan lebih banyak dan itu perlu tipping fee tadi. Itu kenapa dia sulit terjadi. Itu memang di anggaran juga menjadi salah satu krusial ya Kak ya. Betul, anggaran maintenance-nya ya, karena dia akan terus perlu anggaran, nggak cuman sekali di awal investasi, kalau itu gampang mungkin cari investor. Berarti kalau untuk waste energi ini berarti kita butuh banyak sampah dong? Pasti butuh banyak. Iya, karena sumbernya kan? betul dia ya masalahnya benar sih kata Oka sih. Jadi ya, kita akan berpikirnya jadi ya kayak yang sayang lah kayak Oka misalnya udah terbiasa milah mengurangi gitu ya, terus tiba-tiba mikir wah bisa dibakar aja nih jadi energi. Apalagi jadi Jadi energi. Kita buat sampahnya banyak-banyak gitu ya. Ya itu masalah jadi kita pola berpikirnya jadi terbalik lagi dan usaha yang sudah dilakukan akan sia-sia sih. Nah Kak, misalnya kan sekarang kalau di Bali itu terkenal banget dengan pemilahan. Dari sumber ada yang milah jadi 4, ada yang milah jadi 5. Tapi kan yang secara umum rata-rata dibagi jadi 3. Ya. Organik, daur ulang, dan residu. Nah, menurut Kakak sebenarnya apa sih makna dari pemilahan ini? Karena sepertinya banyak banget orang-orang tuh yang enggan untuk memilah kayak begitu. Jadi ya milah sih poinnya adalah kita jadi sadar bahwa ini masalah yang kita hasilkan gitu ya. Yang kayak Oka tadi ngerasain sendiri dia milah dia mau ngurangin gitu ya. Dan ya pertama apakah tanggung jawab pemerintah? Benar, saya setuju pemerintah harus andil dalam konteks membangun sistem yang sama. Jadi ya kalau desa A melakukan pilah ya desa B juga harus gitu. Karena mereka kan saling
saling tengok ya, saling lihat ya. Benar. Oh, dia nggak ngelakuin, masa aku ini milah 3, milah 4 gitu, dia nggak ngelakuin. Nah, tapi, masyarakat juga harus mau gerak juga gitu. Pemerintahnya tegas, ya masyarakatnya juga, melakukan hal itu karena aku rasa sih kalau tanyain solusi sampah tanpa milah kayaknya hal yang Mustahil, Kak. mustahil atau hal yang mustahil. Ya, jadi itu, urgent dan essence banget sih dalam isu sampah. Oke, Kak. Sorry. Apa? Iya, berarti kan memang pemilahan ini wajib, Kak, ya, dan ini harus berlaku kalau misalnya di Bali berarti harus semua Bali, Betul. kayak gitu, Kak, ya. Nah, setelah misalnya nih, Kak, setelah dipilah itu kan biasanya kendala yang ada saat ini adalah pengangkutan. Hmm. Sering banget, eee, kita masyarakat itu dipaksa memilah, tapi ujung-ujungnya nggak diangkut. Akhirnya menyebabkan kekecewaan di masyarakat. Dan ini sering banget terjadi di kota besar seperti Denpasar sama Badung. Yang dalam tanda kutip mereka tuh dijadikan, apa ya, bisa bilang kayak pilot project kali ya. Hmm. Jadi pilot project itu cuma setahun, balik lagi nggak ada ketegasan, lagi-lagi setahun, akhirnya mereka kecewa banget. Nah, gimana sih, Kak, caranya kita untuk, apa ya, mengedukasi orang-orang yang sudah duluan kecewa ini? Ya kalau teman-teman yang kecewa sih, ya mau gimana ya, sudah berlalu. Jadi kita bangun sistem yang belum saja, dan sebenarnya ini jadi persis seperti Oka tadi Kak, tentang perihal banjir ya. Jadi kalau udah ada jalur evakuasi tapi kita nggak pernah dilatih sebenarnya apa yang harus dilakukan, ya kita juga nggak tahu kan itu fungsinya apa, ya kan. Terus ada peringatan dini juga kita lari kemana kan gitu kan. Ya sama dengan itu, bahwa kita sudah suruh pilah tapi nggak ada sistemnya, ya kita juga terus kemana nih perginya gitu kan. Apakah terbuang, apakah dicampur lagi dan seterusnya. Nah ya sekali lagi ini sistematis dan punya wewenang besar ya, pemerintah gitu ya. Berarti memang dibutuhkan ketegasan dari pemerintah yang benar-benar nggak gabeng kita bilang, Kak, ya, yang Betul. tiba-tiba wajib milah, pengangkutan terpilah harinya tiba-tiba ganti lagi, itu sih sepertinya salah satu gini ya, Kak, ya? Ya. Kita bukan mau bilang nyalahin pemerintah ya, memang Bener. salah aja. Ya gimana kan kita bukan-bukannya dia salah ya, kita mungkin ada salah juga gitu. Tapi kalau mereka ya kita udah kerja keras lah ini sama teman-teman ya ngerjain milah segala macam ya. Pemerintah juga harus punya peran dan sangat esensial sih, penting sekali. Bener sih. Soalnya kalau kita lihat pengelolaan sampah, bank sampah dalam tanda kutip di Bali itu banyak banget, banyak banget. Benar-benar banyak banget dan menjamur lah. Cuma memang biasanya alasan mereka mati adalah tidak ada bantuan. Karena emang dari sampah ini kita kan nggak bisa dapat untung banyak ya. Tapi ada tenaga orang-orang yang harus dibiayai. Yang ya konteksnya kalau perut tidak terpenuhi, gimana kita bisa memenuhi yang lain. Ada pertanyaan menarik sih sebenarnya. Aku juga kepikiran karena tadi ya bicara insentif. Karena ya jujur deh, artinya ketika kita beli barang pasti ada nominal di situ ya. Aku bahkan nggak tahu ternyata eh, kita mungkin harus mencantumkan nominal tidak hanya beli barang tapi termasuk pengelolaannya di situ gitu. Aku mungkin nanya ke Blinara atau Mbok juga. Kira-kira selama ini bagaimana insentif untuk pengelolaan sampah gitu ya? Misalkan kita beli produk A gitu ya, produk tertentu, minuman kemasan gitu. Kira-kira di dalam harga yang kita beli itu ya, anggap ini saya sebagai masyarakat awam gitu, saya beli harga 15.000 nih. Kira-kira 15.000 itu sudah ada biaya saya untuk mengelola sampah nggak di situ gitu kan? Atau gimana itu? Sebenarnya ini pertanyaan tertrigger dari Mbak bilang. Karena ya jujur ya, artinya kita sebagai konsumen kan kadang nggak mengetahui ternyata masalah di hulunya gitu ya, di pengelolaan terutama di teman-teman pengepul itu ternyata cukup beragam itu termasuk dengan insentif yang gitu. Gimana tuh Bli? Yang tahu bisnisnya lah, final lah. Sebenarnya kalau dibilang insentif juga nggak banyak-banyak amat sih kalau untuk di bank sampah ya, kita bahas kasaran Banjar atau desa kayak gitu. Karena kalau kebanyakan di para pengurus itu kita bisa bilang ngayah nggak bayar. Hanya saja apakah dengan tidak dibayar itu akan bisa sustain kan sepertinya mustahil ya. Kalau mungkin 1 sampai 3 bulan masih oke. Tapi kalau berkelanjutan itu akan susah. Makanya ada beberapa desa yang dia memberikan insentif kepada para pengurus bank sampahnya. Tapi kalau kita bahas untuk yang lebih tinggi bank sampah induk, kalau kita bilang
untung ya mungkin untuk kalau misalnya kita yang punya pribadi, misalnya saya nih punya bank sampah, saya yang kerja, saya yang jemput, oke untung. Karena anggapan tenaga saya yang dibayar. Tapi di saat contohnya Kak Gusnara yang punya Gria Luhu, ini kan membiayai orang. Ada orang-orang yang harus dibiayai. Nah, itu akan ada apa ya, margin-marginnya, belum lagi biaya operasional, belum lagi biaya-biaya saat yang terjadi. Apalagi saat ini kita untuk PET itu terkendala karena salah satu pabrik yang besar ada di Jawa tutup. Dan itu sekarang menjadi sampah-sampah PET itu agak susah diginiin Oh, saat ini. PET apa? PET itu botol-botol mineral, Air mineral. botol-botol air mineral itu. Itu namanya PET, bahannya Nah, PET. kita nggak tahu nih sebagai pabriknya udah Lagi sudah tutup. Iya. Iya, makanya di Bali saat ini kendala itu sih. Ini makanya nggak diangkut banyak. Ya. Menjawab si Oka tadi pertanyaannya bahwa apakah insentif dalam konteks adalah harga beli barang itu termasuk itu, jawabannya enggak ya. Pola seperti itu ada sebenarnya, tapi kalau nggak salah di Jerman ya, yang dia harga itu sudah termasuk biaya pengelolaan, yang mana nanti kalau kita balikin botolnya itu kita dapat Dapat kan. balik lagi. Nah, di Indonesia itu belum jadi ya, masih kan ada IPR ya, tapi kan belum sampai ke kita kan, dan itu persentasenya masih kecil sekali gitu kan. Iya Kak, Iya kan? belum ada. Dulu sempat ada isunya sih Kak, cuma mungkin hanya beberapa. Makanya kayak konteksnya sekarang adalah kalau emang kita mau dapat keuntungan ya pasti harusnya ke bank sampah. Tapi memang kalau kayak di Jepang sama Korea juga kayak kita beli kantong plastik yang untuk buang sampah itu kan kita Iya, bayar. iya, bayar, Kita kantong yang plastik bayar bayar. gitu. Jadi kita bayar bukan plastik yang kita bayar, tapi pengelolaan sampahnya yang kita bayar. Betul, betul. Jadi memang tidak ada pengelolaan sampah yang gratis Kak ya. Betul. Ya, itu nggak gratis, dan bahkan bank sampah itu tidak untung seperti yang dikira orang-orang gitu ya. Dan tapi itu penting sih Kak, menurutku kalau dengan adanya pendanaan ya, maksudnya industri itu dipaksa untuk memikirkan biaya nggak cuman produksinya, tetapi pasca konsumsinya. Kenapa? Karena dengan tidak adanya itu Kak, itu produsen atau industri itu dia akan selalu memproduksi barang semakin lama semakin kecil karena menghasilkan profit yang lebih besar. Paling gampang air mineral kan. Kalau teman-teman sadar tuh ya, dulu mungkin paling kecil yang ukuran berapa tuh? 200 mili ya? Ya, tapi sekarang kita tahu ada yang mini berapa? Iya, 100 mili. segini. Ya kan? Heeh. Nah, kenapa dia melakukan itu? Karena profitnya lebih besar. Karena proporsi untuk si sampahnya, bukan airnya, tapi kemasannya itu akan lebih banyak. Dia bisa, jadi kan orang kan nggak merasa kan belanja cuma 500.000 gitu ya. Jadi kita beli kemasan ini. Betul. Jadi profit industrinya makin besar, tetapi biaya pengelolaan setelah konsumsinya semakin besar dan tidak ditanggung. Gitu. Karena tidak ada yang Oka tanya tadi, nggak ada insentif dari para industri yang melakukan produksi massal tadi. Dan itu bisa dilihat Kak yang untuk air mineral yang ukurannya itu tipis banget plastiknya dibandingin sama yang lebih besar. Oke, Agak yang tebal. lucu ya. Iya, itu juga benar sih Mas. Iya. Jadi memang isu sampah ini cukup beragam dan memang bukan hanya masyarakat yang gerak, bukan hanya pemerintah, tapi juga para Iya. apa namanya pabrik-pabrik Kita yang menghasilkan nggak itu. mau sih nyalain pemerintah, nggak mau nyalain industri, tapi mereka salah aja. Kita juga sebagai masyarakat kalau nggak pilah salah ya. Iya. Gitu. Ini mungkin kaitannya sama sih kayak bicara banjir, karena kita sebagai masyarakat kita tidak punya kapasitas pengetahuan bicara tentang sampah tadi. Aku juga baru tahu kan, karena ternyata sampah, anggaplah produksi sampah plastik itu cukup beragam gitu, dan biaya produksi kayak tadi beli Nara bilang sampaikan, semakin kecil produknya ternyata semakin menguntungkan bagi sekelompok orang gitu ya. Betul. Dan justru buntung bagi kita sebagai konsumen gitu. Nah ini kapasitas sih, karena kita nggak pernah tahu, ada mungkin kita nggak di sekolah nggak ada pendidikan tentang pengelolaan sampah nih. Betul. Kayak harus ada sekarang ya. Sebenarnya bukan spesifik pengolahan sampah sih menurutku Kak. Jadi kita terbiasa tidak punya diskursus terhadap apapun nih, banjir, terhadap sampah apapun, kita kayak terima-terima aja ya. Apalagi orang Bali mah polos ya katanya ya. Aman gitu ya. Aget. Lalu goreng hasil. Ya kan, bener kan? Iya, berhenti diskursus. Berhenti. Ada banjir, aget gini masih ada yang bisa emang orang Bali itu sangat bersyukur. Sangat bersyukur ya.
Ya tapi berarti benar juga yang dibilang sama beliau aku juga kepikiran kalaupun ada diskusi biasanya diskusinya tuh hanya muter di komunitas-komunitas itu saja. Kayak misalnya kita di lingkungan, mungkin kita nggak tahu isu yang bencana kayak begitu. Yang bencana pasti nggak tahu isu-isu yang lain. Jadi memang keseragaman informasi itu penting dan kalau kita lihat biaya edukasi, kayak di anggaran nggak ada kan Nggak ya? ada. Edukasi selalu dianggap gratis. Itu part paling penting ya. Paling penting, paling Baik itu untuk bencana, baik itu untuk yang lain kayaknya untuk edukasi juga volunteer. minim banget ya. Selalu relawan. Berarti memang tolong pemerintah ada anggaran untuk edukasi karena edukatornya sudah banyak, komunitas sudah banyak, baik dari bencana sudah ada, baik dari pendidikan makan juga ada dan lain sebagainya. Ya, ya kita Ya. kondisi. Ya, mungkin ada penutupnya mungkin Iya. gimana Kak Gusara mau nutup? Terakhir nih aku nutupnya lempar ke Oka ya. Karena ya ini kita bahas yang lebih besar, maksudnya nggak sekedar isu bencana, nggak sekedar isu sampah gitu ya. Tapi perihal bagaimana melihat orang Bali, terutama yang muda-muda nih, bisa ke depan lebih kritis dan berani bersuara nih. Karena kayaknya kalau kita terima-terima polos-polos aja ya kita nggak kemana-mana nih gitu ya. Nah aku pengen lihat nih dari Oka, sudut pandang Oka juga sekaligus nutup yang selama ini bersilaturahmi lah dengan banyak orang-orang dalam situasi kritis ini, gimana nih caranya atau mungkin ya pandangannya? Ya, ini juga cukup berat ya karena menutup atau memberi statement terkait diskusi kita saat ini. Mungkin kita bisa mulai dari atau kita akhiri dari video yang kita kumpulkan sih sebenarnya Beli ya. Apa yang dari 80 video yang kita kumpulkan itu sangat-sangat merefleksikan bahwa sebenarnya komunitas kita adalah kurang atau belum bisa tadi menangani permasalahan bencana gitu. Karena nggak bisa dipungkiri orang yang pertama kali akan berinteraksi dengan bencana adalah masyarakat gitu. Nah itu maka kenapa akhirnya menjawab diskusi-diskusi seperti ini atau bahkan kita berharap mungkin di Banjar ataupun di grup-grup anak muda gitu ya di komunitas kita mungkin ketika terjadi situasi atau fenomena menarik di Bali itu bisa menjadi diskursus mereka tuh walaupun dengan caranya mereka sendiri ya karena nggak bisa kita pungkiri mungkin setiap orang punya caranya sendiri untuk bergaul atau berkomunikasi gitu entah sambil minum atau sambil ngortel lah di warung kopi gitu kan atau di coffee shop cerita tentang fenomena banjir, fenomena sampah dan berbagai macam fenomena yang terjadi di Bali sehingga diskursus ini nggak berhenti gitu dan belakangan ini memang kita perlu memaknai setiap fenomena atau momentum yang terjadi gitu Bli. Syukurnya dengan adanya kejadian banjir kemarin akhirnya banyak masyarakat Bali itu bersuara kan bahwa ini bukan masalah bencana alam, ini masalah yang sistemik gitu. Ya kita harus bersuara gitu. Karena kalau kita diam saja ya ini dianggap sesuatu hal yang biasa gitu. 18 orang yang meninggal kemarin itu adalah bukan angka gitu. Kita harus lihat bahwa 18 orang meninggal itu bukan angka. Itu adalah kegagalan kita semua gitu ya. Pemerintah ataupun siapapun itu yang bertanggung jawab dalam memberikan pengetahuan atau merespon bencana gitu. Maka jangan sampai 18 ini itu berhenti gitu. Perlu kita suarakan terus gitu. Dan ya tadi diskursus ini yang nggak bisa mungkin akan menemukan jalannya atau caranya sendiri gitu. Bisa dimanapun tempatnya dan harapannya mungkin dengan podcast ini teman-teman ada yang tertrigger ya. Oke silakan mungkin ada yang kayaknya nggak gini deh. Oke silakan itu justru menjadi hal yang menarik gitu ya. Kalau salah kita koreksi aja koreksi aja gitu dan itu justru men-trigger adanya diskusi-diskusi lain. Mungkin itu sih Bli. Siap. Oke. Itu sih. Kita nggak nyalain pemerintah, tapi pemerintah emang salah aja. Iya, jadi untuk kita intinya baik itu dari bencana dan baik itu untuk isu sampah, semua harus gerak. Cuma memang ada porsi-porsi yang emang harus emang ada wewenangnya. Mungkin masyarakat hanya bisa melakukan apa yang dia bisa, tapi selebihnya kita butuh bantuan khususnya pemerintah sebagai penegak. Ya. Oke. Ya, mungkin kedepannya kita berharap biar semakin banyak anak Bali
Betul. Anak-anak yang Bersuara. seumuran saya juga mulai Ayo, bersuara. ngomong sesuai kemampuan kalian. Jangan Kalian. takut karena kayak bersuara nggak ada salahnya nggak sih? Iya. Kecuali ada orang yang tersinggung dan melakukan sesuatu, nah itu baru yang salah. Kita nggak tahu siapa. Ya. Iya. Itu dulu aja. Jadi kalau gitu kita tutup diskusi kita. Kalau memang nanti ada yang nggak setuju atau apa silahkan. Iya. Open untuk kita diskusi. Kalau emang mau bertemu langsung silahkan. Jadi kita tutup. Biar semoga kita bisa diskusi lagi untuk topik-topik selanjutnya. Oke. Thank you. Bye-bye.